Oke, kita mulai buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa aturkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidup, sehingga kita bisa berkumpul di dalam kondisi yang terbaik, yaitu menjadi seorang yang beriman. Soal urusan dunia kita, urusan visi kita, maka masing-masing kita memilikinya dengan ceritanya masing-masing, maka itu tidak boleh menjadikan sebab kita untuk lupa bersyukur atas kenikmatan iman Islam yang masih kita miliki, yang harus kita pupuk, kita jaga dengan majelis ilmu, karena iman yang berdasarkan ilmu itu yang kemudian menjadikan ilmu yakin, yaitu beriman di atas keyakinan, dan keyakinan inilah yang kemudian tidak akan tergoyahkan dengan sebab apapun. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak juga demikian, ada bapaknya 1, 2 sama saya. Ya, kita lanjutkan tafsir kita, yaitu tafsir surat Al-Fajr sampai di ayat yang ke-15 yang tadi saya bacakan di dalam sholat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan. Nah, terus kalau diparingi harta benda niku nggih ujian jane. Ning sok ora rumangsa. Kita terus selalu penggalih kita, pikiran kita itu diuji kene nek edit, nek dikai lara. Padahal sebenarnya sehat niku ujian. Sugih niku nggih ujian. Wong sehat tinggal ora dienggo salat berarti kan dia gagal dalam ujian. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah jelas mengatakan bahwasanya manusia apabila Allah Rabbnya mengujinya lalu dimuliakannya dengan diberinya kesenangan, maka dia berkata Rabbi akraman, Rabbku Allah memuliakanku. Jadi dia merasa kalau dikasih harta itu dimuliakan. Termasuk yang mungkin pernah saya singgung, orang yang dapat harta dengan cara yang haram, dengan pesugihan gitu kan, maka dia merasa iki duit kok, ngertiku haram iki kecilek iki babi komer iki duit kok. Nah, tapi cara mulai ngentuk ki salah lho, kowe datane Gunung Kemukus, tekan kono kowe zina, bar zina dadak berbuat kesyirikan. Ya kan iki duit. Sejak kapan duit ki haram? Nah, dia selalu pikirannya haram niku nggih daging babi, minuman keras itu, bangkai gitu. Nah, mereka manusia itu kalau dikasih nikmat oleh Allah, mereka akan mengatakan Rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Adapun kalau kemudian dibatasi nikmatnya, dikasih sedikit, dikasih sakit gitu kan. Nah, dia akan mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Aku wis gak dimulyakno meneh. Kala bal tukrimunal yatim. Sini dikatakan sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin, wa ta'kuluna turasa aklan lama, dan kamu memakan harta pusaka dengan mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Warisan itu loh, timbul rebutan dengan cara nggak benar. Dan mungkin saya pernah cerita ada seorang tua itu yang kemudian bapaknya mau meninggal itu ngendikan kali, ya ini niku, le lemah kae nggone pake. Lho, bukane nggone si iki Pak, adikku iki. Oh, surate. Ning asine kuwi lemah pake setengahe. Oh nggih, enggak lama dari situ meninggal. Enggak lama dari situ meninggal. Mungkin setahun kurang atau setahun lebih dikit ya. Itu meninggal. Terus si kakaknya ini meluruskan ke adiknya. Dicetakkan itu. Le pake ngomong iki lemah pake. Oh Mas. Nah, begitu kemudian meninggal itu diluruskan lagi. Sora nar mbok PPN-nya bonen. Ya seorang kakak yang baik dia juga enggak mau mendolimi adiknya, wong sudah dilurusnya kok enggak mau. Nah, apalagi si kakaknya ini ya dikenal orang baik, orang sholat gitu. Dan dia juga
mboten kemerangsang kali babakan donya sampai kudu ngrebut ngene wong itu mboten, ngene dulure mboten. Akhirnya dia cuma bilang gini, nek kowe tak luruske moh, ya wis ngonen sangu kiri. Sampai hari ini adiknya itu masih hidup dan dalam kondisi kiri. Dan enggak cuman kiri gitu, parah lagi niku sampai duwe mantu niku guys, mantune ngidap-idape ngoten niku. Sampai orangnya sakit niku paribasane kantun kulit kali balung lunglit gitu kan. Niku nggih tesih saged mlampah, awale gedhe dhuwur gagah ngono. Niku dados kuru krempeng elik ngoten niku. Dan datang ke tempat kakaknya bercerita tentang masalahnya. Kakaknya cuma bilang, kowe mbiyen kan wis tak elik gitu. Kowe mbiyen ditinggal di pake, buke iki akeh banget, entek kabeh mbok apa gitu. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah nggih, itulah potret nggih, adanya orang-orang yang istiqomah di atas agama, yang mungkin dia enggak mau genggam dunia, tapi ucapannya, nah, itu Allah dengarkan dan benar-benar mandi mujarab. Itulah orang-orang yang disebut waliullah. Nanti orang bukan waliullah bukan sing ngaku-ngaku, bukan sing ngomong iso ngilang, iso mabur, iso angsel bumi mboten. Waliullah niku ngoten niku, orang-orang yang kemudian istiqomah, salat, nggih taat, senajan ra didit karo wong ra disawang, mungkin pakaiane lusuh, tapi dia istiqomah, baik, nggih salat tertib gitu kan, sama orang tidak menyakiti, bahkan mungkin seringnya disakiti. Sekali ngomong, wis wassalam niku. Makanya kalau misalnya kepanggih orang-orang ngoten niku nggih, ampun aneh-aneh kan. Mungkin nek medal kata-katanya yang aneh niku, mungkin yang kata-katanya yang bersifat jelek. Nah, niku nek nganti kabul susah hidup kita. Makanya Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Manusia selalu mendefinisikan yang namanya baik itu nek dikasih harta. Wa ta'kuluna turasa aklal lama, dan kamu mencampur adukkan harta pusaka baik yang halal maupun yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jama, dan kamu tuh mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Yang ini dikelumpukke terus sampai di dalam Quran Al-Humazah, jama'a malau wa adadah, gaweane itu mengulumpukke bondo. Terus yahsabu anna malahu akhladah, dan dia merasa hartanya niku membuat dia itu kekal. Maksudnya dicokeh niku kekal. Kula ndek sonten niku. Ndek sonten niku di WA kalih santri kula. Apunten Pak Gulam, niki listrike ya. Listrik kula kan listrik napa token niku lho. Terus nek mboten diisi nggih mati. Niki kantun sedinten mbok bilih benjing pun telas. Ning ngangge basa Indonesia, wong enten sing mboten wong Indo, wong Jawa. Nggih, terus akhirnya oh ya, mohon maaf ya Pak, ya ndak apa-apa. Terus kula tukokke Bu. Lah kula niku salah nglebokke nomor. Salah nglebokke nomor. Sok-sok kula nukoke token beberapa masjid ngoten niku lho. Nah niku kepencet niku nomore masjid Baitur Rahman Ruki. Nggih mboten kula sadari, kula kirim ning pulsanya dimasukkan gitu. Pas diinput ndak bisa, terus ditengeri. Ditengeri oleh pihak ini anak buah kula niku, santri kula niku. Ngapunten Pak niki ternyata mencete masjid Baitur Rahman. Ya terus kula cuman dalam hati saya bilang, Allah itu mudah kalau pengen istilahnya umpama nggih. Oh kowe iki jane wong pelit. Piye carane supaya bondomu pindah ing dalan sing bener itu? Mudah. Termasuk ketika Allah menginginkan, oh kowe iki wong dablek kandhanane wong el, bondomu gen entek, ambles atau ilang kesentor banyu, nggih mudah gitu. Makanya apapun yang Allah berikan itu nikmat nggih. Dan nikmat yang terbesar yaitu adalah iman. Tafsirnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ayat yang pertama 15 sampai 20 ini, yaitu Allah mengabarkan tabiat manusia dari segi manusia itu sendiri. Manusia adalah sosok yang di sini ya, tertulisnya tadi bodoh, dolim, innahu kana doluman jahula. Dolim dan jahil itu di salah satu ayat berbunyi seperti itu. Jadi Allah yang menyebutkan. Cuman di sini dikutip lagi oleh beliau rahimahullah, Imam As-Syaikh As-Sa'di, yang tidak mengetahui resiko berbagai hal. Dia mengira kondisi yang ada padanya akan terus berlanjut dan tidak akan hilang, dan mengira bahwa kemuliaan serta kenikmatan Allah yang diberikan di dunia menunjukkan kemuliaannya di sisi Allah, dan ia mengira bila rizkinya disempitkan maka makanannya hanya pas-pasan tidak lebih. Hal ini dikira sebagai penghinaan Allah terhadapnya. Makanya kula wau nyontok awak kula wau. Kula niku wau pas diminta sama santri saya itu di rekening itu ada duit 3 yuta. Nah, terus disaluk pulsa
niat kula niku kula 3.200 sampai 3.300 kan enten beberapa rekening sing rekening niku 3.200 sampai 300 niat kula wah iki 2 yuta nggih tuku pulsa ten omah 1 yuta tinggi kula cek sisa 200 ten rekening ngono mikir kula ngoten niku penggalih kula nah salah mencet salah mencetnya kayak langsung 1 yuta gitu dan itu loh cara Allah di sini dikatakan mudah buat Allah itu mengambil memindahkan adalah dipindahkan itu masjid boten ten papan panggenan ra cetha ngoten niku lho. Dan niku nggih mau enggak mau kita harus bersyukur. Walaupun akhirnya ndelok rekening mung gari 200. Karena yang dibuat di rumah kan mau enggak mau tetap harus dibelikan lagi tepung gitu. Ya harus bersyukur. Karena ya ini larinya ke masjid bukan ke tempat yang enggak bener gitu. Nah, pulsamu kok akeh Mas. Kula niku sebulan niku paling mboten 3 yuta nganti 4 yuta Bu. Lesiten kula niku 5.000 napa to niku KWH-ne niku lho 5.000. Karena banyak nih orangnya ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia merasa nek itu punyanya enggak disalurkan, dia akan merasa tambah hebat, tambah kuat, tambah kuwasa. Nah, iki nek wong Jawa ada sing cekel KPK niku namine Sadewa. Terus dhek rumangsa, "Wah, kowe nekake 5.000, 50.000, ayo paranono kene, siap tak sikat, siap tak adepi." Ya, ujung-ujungnya kali KPK yang limprek gitu kan. Wah, saya dikorbankan gitu. Terus memang akhirnya ya untuk menjadi orang-orang yang tadi itu ketok kuoso, ketok mendapat nikmat caranya nggih. Siapa yang mau jadi perangkat desa niku ndak kon bayar 150 yuta tekan 250 yuta gitu. Bahkan kalau nanti mireng ten satu kampung niku dadi cari niku 600 yuta gitu. Dan 600 yuta niku nek kok sawah ten daerah Sukoharjo mriko entuk 3 patok Bu iso gulung gitu, sak anak putu gitu. Makanya nggih itulah manusia nggih. Membela atau mengejar dunia yang enggak seberapa, halal haram diterjang semuanya. Ini ayatnya. Kelakuan manusia doluman jahula, sudah bodoh dolim itu ini. Dia enggak paham, enggak mau ngaji, pengennya mendapatkan ini dan itu, tapi caranya halal haram enggak dipedulikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, disampaikan di sini kalla. Allah menolak dugaan seperti itu. Kalla sekali-kali enggak. Yakni tidak semua orang yang aku beri kenikmatan di dunia adalah orang mulia di sisiku. Tidak semua orang sugih itu mulia. Makanya enten sing komentar di TikTok nih, nek Islam ki bener ngopo wong Islam kok akeh sing ora duwe. Lah nek tenan sugih niku indikasi bener lah kudune sing mlebu surga niku korun kan mboten. Korun malah mlebu lemah didelep oleh Gusti Allah. Nek tenan indikasi benarnya suatu keyakinan itu karena jabatan harusnya Firaun, mboten Firaun didelep ten segoro. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan bahwasanya bukan kemuliaan di sisiku itu bukan karena dunia. Dan tidak berarti orang yang rezekinya aku sempitkan adalah orang hina di sisiku. Tadi yang saya contohkan. Karepe ngluruske mbok bilih mungkin nek adike niku diluruske kersa, mungkin nggih otomatis entuk bagian to. Nah, entuk bagian kan alhamdulillah berarti kan saged nggih ya kiyuh mucal golek napa, golek pagupon napa-napa ngoten niku to. Terus pagupon jenengan. Andang doro niku lho. Terus senjatae mungkin didol entuk duit iso nggo tuku omah cilik-cilikan ngoten niku lho. Tapi nggih niku diluruske moh ngono. Ya wis ra apa-apa. Aku ora duwe ra apa-apa. Isone mau ngadu karo Gusti Allah. Nah, sampaikan. Ya nek memang kowe moh manut le nggonen sangu kiri. Itu sudah mentoknya hati seorang yang beriman. Makanya nggih, kula mireng niki jane pun dangu. Ning update-nya beberapa hari yang lalu gitu. Terus beliau cerita katanya adiknya datang gitu kan. Mukanya udah tambah jelek, tambah kisut, tambah kayak orang penyakitan, terus cerita anaknya perempuan 2 golek-golek bojo ning napa Facebook napa Instagram ngoten niku. Ketemu wong lanang ten mriku. Ning lanang rapati genah itu. Jadi gelem kawin ora gelem kerja. Terus dielekke kalih adik ipare, Mas, mbok kowe kerja ngono. Adik ipare mah dikeprok helm. Wah, akhirnya curhatan niku, Mas niku, Pak Dine niku. Akhirnya nggih mung disauri. Ya kuwi ku wohe pakerti mule biyen wis tak elekke ngeyel. Dan dari keluarga besar beliau itu jane yang paling ahli ibadah niku nggih cuman beliau, adik-adik ini pada waktu itu ndak sholat gitu. Bisa niki mungkin sholat. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, niku harus jenengan perhatikan ya. Artinya kalau kemudian nanti ada orang baik di kampung mriki, jangan jenengan kemudian kuyo-kuyo, dielek-elek gitu kan. Nanti nek sampai ke wetu niku lho. Nah, sampai ke wetu niku bahaya. Karena orang-orang yang seperti itu
laisa lahu hijab, tidak ada hijab antara dirinya dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aku sempitkan rezekinya, dia bukan orang yang aku hinakan di sisiku. Kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kesempitan hanyalah ujian dari Allah pada para manusia agar Allah mengetahui siapakah yang bersyukur dan bersabar. Jadi pilihan hidup niku syukur kalian sabar. Jenengan nek dikasih donya, kasih bondo, kira-kira syukur ndak? Jenengan nek dikasih cobaan, apakah jenengan bersabar? Dan akan ditimpakan kepadanya siksaan yang mengerikan kalau mereka tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar. Di samping itu ketergantungan padanya, di samping itu ketergantungan harapan seorang pada keinginannya semata merupakan salah satu tanda lemahnya cita-cita. Artinya ketika orang itu pengarep-arepin namung donya, maka itu lemah iman jenengan. Iman kita itu lemah. Sampai kemudian ketika mau pengajian, ada satu pengajian itu rame, bahasa saya ngisi situ kok sepi gitu kan. Saya tanya sama panitianya, wah niku ten mriku enten ning damel kok jame sami. Do pindah mriku. Lah enten napa? Ten mriku berkate luwih gedhe. Maka yang seperti itu jangan nggih. Artinya kalau jenengan harus pindah ke satu majelis, pastikan itu karena ilmunya lebih baik, bukan karena berkatnya, bukan karena apa-apa. Di sini dikatakan orang-orang yang menggantungkan harapannya pada urusan dunia, pada nikmat yang ada di dunia, pada kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi, maka itu tanda lemahnya cita-citanya. Karena itu Allah mencela mereka karena tidak memperhatikan kondisi orang lain yang memerlukan bantuan seraya berkata, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu itu tidak muliakan anak yatim yang kehilangan bapak dan orang yang mencari rezeki baginya yang memerlukan pelipur lara dan perlakuan baik. Kalian justru tidak memuliakannya tapi malah menghinanya. Ini menunjukkan tidak adanya rasa kasih sayang dalam hati kalian dan tidak adanya keinginan dalam kebajikan. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, bahkan buru-buru ngasih makan anak yatim, kamu pun tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Ketika diajak yuk patungan, ngekei sedekah, cah ra duwe ning nggon panti asuhan itu rasa. Wala wis enek sing ngewangi. Iki wayahe dum-duman takjil, aku rasah wae rasah. Tahun wingi wis tau gitu kan. Nah, maka orang-orang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikasih nikmat. Tapi nek memang jenengan ndak punya, ndak apa-apa. Jenengan tinggal bilang sama takmirnya ngapunten, kula sak menika mboten nderek, ndak apa-apa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak mengajak memberi makan orang miskin, yakni kalian tidak saling mengajak satu sama lain untuk memberi makan orang-orang yang memerlukan dari kalangan fakir miskin. Hal itu dikarenakan ketamakanmu terhadap dunia dan rasa cinta yang amat sangat bersarang di hatimu. Nah, terus dunia niku saya bilang, Allah tuh mudah kalau mau mengambil memindahkan. Alhamdulillah loh kalau kemudian Allah pindahkan dunia jenengan itu ke jalan yang benar. Tapi nek tadi itu tiba-tiba hilang, gadah mobil dicolong wong, gadah omah kobongan nganti entek gitu kan. Bahkan enten piye niku nyelengi tuku lemai sampai bangune pondasi niku dinikmati bener belasan tahun, direwangi dadi TKI, kesentor banyu niku mboten mung ilang omahe, sak lemah-lemahe niku growong ilang. Nah niku ajeng ngeklaim kuwi kali kuwi biyen lemahku ning kono sertifikate susah lho Bu. Nah niku pun dadi kali, pemenah niku pun tengah napa ya omah ning tengah kali. Makanya Ibu dan rahmatullah, ya, seorang mukmin itu, seorang manusia itu jelas lemah sekali. Dan Allah sudah mengingatkan berkali-kali, antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Makanya jangan sampai kita itu merasa hebat, merasa kuat, merasa punya ini punya itu sehingga berlaku sombong. Dan Allah melalui nabinya sudah mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil darah kesombongan. Sahabat bertanya, apakah sombong itu pakai pakaian bagus, sendal bagus? Kata Nabi, enggak. Sombong itu batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran itu berarti apa? Ketika orang menyampaikan ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, kita tolak, naudzubillah. Kemudian meremehkan orang lain, kita menghina orang lain. Kowe sapa to ngandani aku? Pangkatmu apa? Omah kowe kontrak wani ngandani aku. Kerjaan kowe serabutan wani ngandani aku. Jangan ya. Ketika memang yang bersangkutan menyampaikan Quran dan Sunnah, menyampaikan kebaikan, kebenaran, maka disitulah jenengan harus sami'na wa ata'na. Kalau memang itu yang disampaikan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala sekedhik melih, hal ini dikarenakan ketamaan mereka terhadap dunia dan rasa cinta yang amat bersarang di dalam hati. Karena itulah Allah berfirman, wa ta'kuluna turasa, dan kamu memakan harta pusaka, yaitu harta yang ditinggalkan, yaitu warisan,
aklal lamma, dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang batil, yakni dengan segala ketamaan dan tidak menyisakan yang tidak halal sekalipun. Artinya diduduke sing halal moh kurang, aku nek semono kurang. Bahkan dia siap mendolimi saudaranya. Ibunya datang, bapaknya datang, le nduk, pak ibuke wis tuwek melu kowe yo. Nggih, anggere peprabone nggih kula. Nyata-nyata niku jatah dereke enten. Dijaluk. Nggih. Sedangkan Allah mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah diputuskan, telah diperintahkan bahwasanya sembahlah Allah saja, jangan menduakan dengan yang lain, dan berbuatlah ihsan kepada orang tua. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau beramal sholih seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka yakinlah kalau Allah itu pasti melihat. Sehingga ihsan niku nggih super ikhlas. Jadi ikhlas dengan level yang paling tinggi. Ngamal baik tidak melihat pada kepentingan. Maka seorang anak diminta untuk ihsan pada orang tuanya, berarti tidak boleh ada transaksional. Tak openi bu jenengan, tak openi pak jenengan, kula jagi jenengan ning, nganggo ning ta kok. Mboten sah ngangge ning pun. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Pokoke saged dahar eco nggih sesarengan, saged temu gereh kali sambel nggih sesarengan. Ampun kemudian napa istilahnya? Mengeluarkan kata-kata transaksi niku lho. Wani piro. Terus mengke delone pake mboke semingguwe sambat. Dek, Mbak, gantian kowe lah, mosok melu aku terus pak ibuke iki lho. Wong aku ki yo butuh. Ampun ya. Enggak boleh. Makanya ada sebuah potret yang sangat indah di Saudi Arabia itu, dua orang kakak beradik itu bukan rebutan buak wong tua, malah rebutan ngopeni wong tua. Jadi si adiknya ini ngopeni ibunya sudah sangat lama sekali. Karena kakaknya dinas di luar kota. Sakitnya cuma transfer sampai akhirnya pensiun. Ya umur mungkin 58, 60 sama lah kayak di sini kira-kira. Begitu pensiun datang ke adiknya, "Le, tak gone mboke." "Ora, Mas. Ojo." "Loh, kok ojo piye?" "Wah, iki ben melu aku wae mboke ra apa-apa. Wis sampean kare keluarga." "Ora gantian." "Ora." Akhirnya dugi pengadilan. Hakimnya bingung gitu. Kok enek wong rebutan ngopeni wong tua. Akhirnya daripada hakimnya salah, tanglet kali ibu jenengan condong ten pundi? Kula nggih mboten saged milih Pak Hakim, wong niki lare kalih saya danten. Sing siji niki nggih sayang kali kula, sing siji gemati kali kula. Lah terus pripun? Akhire hakim wis bismillah wis. Gandeng wis suwe karo kowe. Saiki tak elokke mase. Niki sing adik niki nangis, Bu. Nangis kowe cah cilik dijaluk niku permen napa lundungane niku. Makanya nggih, itu potret kayak gitu ndak ada hari ini, jarang sekali. 1001, belum tentu dari 1000 itu ada satu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, aklal lama. Yang namanya warisan jangan sampai nggih kita main-main. Kemudian dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jama, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, yakni dengan teramat sangat. Pokoknya kabeh kudu dinilai dengan harta. Nek gak enek bayarane, gak enek yang dengan kita dapatkan, kita ndak mau bergerak. Melu iki gah, aku bagian ngomong sithik. Aku untuk apa emang? Wani piro, bahasa-bahasa seperti itu nggih. Jangan sampai menjadikan tertanam di dalam diri kita. Dan ini semakna dengan firman Allah pada Quran surat Al-A'la ayat 16-17, "Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia dan hal-hal yang berbau akhirat, padahal itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian sama dengan Quran surat Al-Qiyamah ayat 20-21, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah." Jangan berbuat yang demikian, tetapi kalian semua lebih mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Menika akhir materi kita di malam hari ini. Ada yang mau nanya, Ibu-ibu, Bu Titi, Badan, dereng, nggih. Mbok pilih menika yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.